Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo Ibrahimovic dari kelas 11 TKR 6 dengan absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, sistem suspensi dibagikan menjadi dua golongan, yaitu tipe rigid dan tipe model bebas. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle. Sedangkan pada suspensi model bebas, masing-masing roda bergerak bebas. Perbedaannya pada suspensi tipe rigid dan model bebas adalah roda kiri dan kanan pada rigid dihubungkan langsung oleh axle tunggal, sedangkan roda kiri dan kanan tipe model bebas tidak dihubungkan. Dan sistem suspensi depan, perbedaan antara suspensi depan dan belakang adalah disebabkan oleh roda depan yang dapat berbelok. Kemudian pada tipe Matchepson strut, suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan berukuran kecil atau medium. Berikut ini adalah komponen-komponen suspensi tipe strut adalah: yang pertama ada lower arm, strut bar, stabilizer, dan strut assembly. Dan di sini pada tipe lower arm, ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Kemudian fungsi dari strut bar adalah untuk menahan gaya yang bekerja pada roda-roda arah depan atau belakang. Kemudian pada stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah ketika roda terhadap jalan. Pegas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Kemudian pada tipe double wishbone dengan pegas koil, suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda dengan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksinya, roda dipasang pada bodi melalui lengan suspensi atau upper dan lower arm. Kemudian pada suspensi tipe pegas daun dan paralel, suspensi tipe ini dapat digunakan pada roda-roda depan, truk, bus, dan lain-lain. Kemudian ada sistem suspensi belakang. Pada umumnya sistem suspensi belakang menerima berat yang kelebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya apabila pegas dibuat dengan cukup keras. Untuk beban berat, tipe pegas daun paralel, suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut dengan lift axle, yaitu suatu unit yang terdiri dari diferensial, axle shaft, dan wheel hub. Kemudian lift axle berhubungan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Konstruksinya,
Pada umumnya ujung depan dari setiap gas daun diikatkan ke braket pegas member atau frame melalui bushing karet dengan pusher ban. Kemudian untuk ujung belakang pegas diikatkan ke braket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle. Kemudian bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu untuk menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Dan kemudian di samping itu agar pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas dan daun melengkung. Kemudian pada tipe 4 link, di antara suspensi yang lain, suspensi inilah yang paling nyaman ketika digunakan untuk berkendara. Untuk konstruksinya, posisi axle adalah memikul dua lower control arm, dua upper control arm serta satu lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan yang hanya digunakan oleh pegas, gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh upper arm control. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh rod control. Salah satu ujung dari setiap kontrol arm atau lateral rod diikat pada frame. Pegas daun dipasang antara lower control arm dengan axle dan bodi. Kemudian pada tipe semi trailing arm. Tipe semi trailing arm ini adalah sistem suspensi yang independen dirancang untuk membangkitkan kelakuan dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment. Umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Kemudian pada strut rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang. Salah satu ujungnya dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung-ujungnya. Stabilizer dipasang pada suspension member pada dua titik di tengah dengan melalui bushing karet. Kemudian pada sistem suspensi tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang mobil yang mesinnya di depan penggerak roda. Suspensi tipe ini termasuk suspensi salah satu tipe suspensi strut. Konstruksinya, roda-roda ditopang oleh dua suspension arm dan strut rod. Suspension arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan. Kemudian pada tipe trailing arm dengan twist bin, suspensi ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksinya, bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada aksel roda dalam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada aksel beam yang diterima roda diteruskan menurut arahannya ke komponen yang lain. Sekian
Dari saya, Revaldo Ibrahimovic. Terima kasih.